Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan membahas tentang bab 12, yaitu membentuk remaja bertakwa melalui puasa wajib dan puasa sunnah. Di sini siapa yang sudah melaksanakan puasa wajib dan puasa sunnah? Kita akan membahasnya kali ini, disimak baik-baik ya. Kita akan membahas tentang 3 tema, yaitu memahami ketentuan puasa, melaksanakan puasa, dan hikmah berpuasa. Bertujuan agar puasa yang kita laksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang sholeh dan sholehah yang ibu sayangi, puasa merupakan salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Sudahkah kalian melaksanakan puasa wajib dan sudah puasa sunnah? Puasa sangat identik dengan rasa menahan lapar dan juga menahan haus. Akan tetapi saat berpuasa kita juga harus menahan hawa nafsu, menahan perkataan dan lain sebagainya. Secara istilah, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, disertai dengan niat dan juga beberapa syarat. Perintah untuk melaksanakan puasa ada dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu asyamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat tersebut memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berpuasa agar menjadi manusia yang bertakwa. Ada beberapa macam dan hukum berpuasa. Yang pertama adalah puasa wajib. Contoh dari puasa wajib adalah yang pertama puasa Ramadan, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan 1 bulan penuh. Yang kedua adalah puasa nazar, yaitu berpuasa saat kita melakukan nazar. Misalkan apabila nanti ujian saya mendapat nilai 100, maka saya akan berpuasa pada hari Senin dan Selasa. Seperti itu. Yang terakhir adalah puasa kafarot atau kifarot, yaitu puasa menggantikan puasa yang telah ditinggalkan pada bulan Ramadan. Yang kedua adalah puasa sunnah. Puasa sunnah ada banyak. Contohnya, yang pertama adalah puasa Senin Kamis, yaitu puasa yang dilaksanakan pada hari Senin dan hari Kamis. Yang kedua adalah puasa Arafah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu saat orang melaksanakan ibadah haji sedang wukuf di padang Arafah. Lalu ada puasa Asyura, yaitu puasa yang dilaksanakan pada bulan Asyura. Ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah 3 hari, tanggal 9, 10, dan 11, atau 2 hari, tanggal 9 dan 10, atau 1 hari, yaitu tanggal 10, semuanya pada bulan Muharram. Puasa sunnah yang lain adalah puasa sunnah Syawal yang dilaksanakan 6 hari setelah Idul Fitri. Lalu ada puasa 3 hari pada setiap bulan, yaitu pada tanggal 12, 14, dan 16 Hijriah. Yang terakhir adalah puasa yang diharamkan. Sesuai pengertian tadi bahwa dalam melaksanakan puasa ada beberapa syarat. Yang pertama syarat wajib, yaitu syarat yang mewajibkan seseorang untuk berpuasa. Yang pertama adalah Islam, kedua balik, 3 berakal, mampu berpuasa, dan bermukim atau bertempat di suatu daerah. Dan yang kedua adalah ada syarat sah.
Syarat sah ini adalah syarat yang membuat puasa kita sah dan diterima. Yang pertama adalah Islam, kedua mumayyiz, dapat membedakan yang baik dan yang buruk, suci dari haid dan nifas untuk perempuan, dan yang terakhir adalah berpuasa pada waktu yang diperbolehkan atau bukan pada hari-hari yang dilarangkan berpuasa. Selain syarat berpuasa, ada rukun berpuasa. Rukun puasa adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang yang akan melaksanakan puasa. Yang pertama adalah niat dalam hati ataupun lisan pada malam hari atau sebelum fajar. Yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Sunnah berpuasa. Agar pahala puasa semakin bertambah, maka pada saat berpuasa kita dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mengakhirkan makan sahur. Yang kedua, segera berbuka jika waktunya sudah tiba. Berdoa ketika berbuka puasa. Memperbanyak sedekah dan infak. Yang kelima, menahan lidah dari perkataan yang sia-sia. Yang keenam, tidak melakukan fajr atau mengeluarkan darah dari pembuluh darah dan bekam. Yang ketujuh, memperbanyak membaca Al-Quran dan i'tikaf, terutama pada 10 hari dan terakhir. Selain hal-hal yang disunahkan, ada beberapa hal yang dimakruhkan, yaitu melakukan fast atau mengeluarkan darah dari pembuluh darah dan juga bekam. Yang kedua, mencicipi makanan. Apabila mencicipi makanan hingga ditelan secara sengaja, itu membatalkan puasa. Yang ketiga adalah menggosok gigi setelah zuhur. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan puasa. Apabila hal-hal yang dimakruhkan itu masih mengambang atau menggantung, maka ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasa kita. Yang pertama adalah sengaja makan dan minum. Yang kedua, muntah yang disengaja. Yang ketiga, berhubungan suami istri. Yang keempat, keluar darah haid atau nifas. Yang kelima, keluar air mani atau sperma dengan sengaja. Yang keenam, hilang akal. Hilang akal di sini tidak hanya gila, tetapi juga mabuk. Yang ketujuh adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Apabila kita berpuasa dengan benar, maka ada beberapa hikmah yang bagi kehidupan kita, yaitu pertama, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah menumbuhkan kepedulian kepada orang lain, karena saat berpuasa kita belajar untuk menahan lapar dan merasakan kesusahan yang orang lain rasakan. Yang ketiga yaitu melatih kesabaran dalam kehidupan sehari-hari, membiasakan bersikap jujur, membiasakan bersikap disiplin, dan yang terakhir adalah membiasakan bersikap tanggung jawab kepada apa yang kita lakukan. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi yang kita bahas telah usai. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita ataupun bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan.